Amin, amin. Oke, nah para peserta Korma 2021, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Hafif mengenai etika bisnis Islami dalam praktek bisnis yang menjadi topik terakhir kita pada Korma 2021. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bernilai pahala, juga akan membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Kak Hafif untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Sabrina Alfat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Kak. Ya, sore ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT masih bisa ketemu ya di pertemuan. Saya harap sih ini bukan pertemuan terakhir, tapi karena memang sesinya adalah sesi yang ke-6 dan ini sesi terakhir di Korma, ya bisa dibilang ini terakhir lah dalam sesi Korma. Bisa udah full. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan dengan acara yang lebih baik ya, insya Allah mudah-mudahan, dan kita bisa bersilaturahim lagi di lain kesempatan ya. Dan pada kesempatan hari ini nanti mungkin ada tambahan sedikit tentang beberapa hal nanti panitia akan sampaikan begitu. Salawat dan salam kita kirimkan juga, jangan pernah kita lupakan ke Nabi Muhammad SAW. Dialah kekasih kita semua, dan beliau juga menyatakan bahwa kita semuanya adalah kekasihnya juga, kekasih yang dirindukan juga oleh beliau Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Siapa yang nggak mau dapat syafaat beliau? Saya kira nggak ada yang nggak mau, pasti semuanya mau ya. Dan pada kesempatan Korma ini sebagai bagian dari cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW adalah merujuk atau meneladani dari sisi aspek muamalah ya, muamalah yang sudah beliau contohkan seperti itu. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, materi hari ini adalah materi penutup, yaitu berhubungan dengan etika. Kenapa etika saya masukkan di sesi terakhir? Karena etika ini seperti pembungkus semua materi yang sudah kita sharingkan gitu ya, sudah kita diskusikan, sudah kita pelajari. Karena etika ini harus dijalankan setiap harinya ketika kita berusaha dalam aspek muamalah atau transaksi usaha, transaksi bisnis. Jadi ini sengaja saya taruh di akhir. Dan insya Allah materinya juga lebih masuk ke praktis-praktis, nanti teman-teman bisa lihat dan bisa cermati nanti kira-kira yang cocok atau yang kira-kira relevan dengan apa yang kita alami sehari-hari, mungkin bisa sebagai contoh juga nanti. Baik, saya akan sharing materinya. Insya Allah mungkin sekitar 40 menit ya. 40 menitan saya akan sharing materi ini, termasuk tanya jawab. Ya. Materinya adalah tentang etika bisnis Islami dalam praktek bisnis. Ya. Kita bicara di materi awal, materi tentang bisnis secara umum ya. Bahwa bisnis itu adalah bekerja, lalu kemudian memberi manfaat, maslahat, berkah juga, lalu kemudian kita bicara tentang konsep hukumnya, kemudian prinsip-prinsip bisnis yang Rasulullah sudah teladankan, yaitu jual beli, pembelian, penjualan, dan transaksi kredit begitu. Lalu kemudian kita juga cerita tentang model-model bisnis, pengelolaan bisnis, ada mudharabah, lalu kemudian ada partnership, lalu kemudian ada sole partnership atau kita sebut dengan perusahaan perseorangan kalau di bahasa kekinian begitu. Lalu contoh-contoh praktek bisnis, yaitu bisnis produk barang, dan bisnis jasa. Karena secara garis besar memang bisnis cuma dua, bisnis produk dan bisnis jasa. Dimanapun kedua hal itu biasanya ada. Lalu kemarin terakhir kita bicara tentang marketing syariah sebagai tools pelengkap, sebagai supporting tools
tanpa marketing kita nggak mungkin bisa menginformasikan, mensosialisasikan apa-apa yang kita tawarkan, apa yang kita punya. Seperti itu. Kemarin juga kita bahas tentang values dari marketing syariah yang ini akan terus berkembang terus gitu ya, sejalan dengan perkembangan ekonomi Islami dan ekonomi yang berbasis ilahiyahan ya, berbasis ketuhanan dan berbasis spiritual. Nah, sekarang kita akan tutup dengan etika bisnis Islami dalam praktek bisnis. Apa yang akan kita bahas? Ada 3 hal. Pertama, secara umum, overview secara umum tentang etika bisnis Islami, lalu kemudian etika bisnis Islam di pedagang pasar, begitu, lalu kemudian di pedagang makanan, dan terakhir tentang etika persaingan dalam bisnis Islam. Seperti itu. Kita mulai dari overview dulu ya. Saya nggak bosan-bosan mengulangi dan merefresh terus ya, supaya kita lebih tertanam dalam benak kita tentang bahwa Islam itu adalah agama yang universal. Bahasa agama itu adalah syumul, syumuliyah. Ada lagi yang bilang kafah, ada yang bilang kafah, ada yang syumul. Bahasa umumnya orang bilang universal. Universal berarti komprehensif, ya, semuanya diatur di sana dan dia tidak lekang zaman, tidak lekang tempat, ya. Di kapanpun dan dimanapun ajaran Islam ini tetap relevan, ya, tetap relevan. Cuman masalahnya kadang-kadang tuh kita nggak sampai ya, atau belum menemukan ajaran Islam yang memang cocok dengan yang sekarang. Contoh misalkan dulu nggak ada jual beli online, zaman Rasul mana ada, gadget nggak ada, provider nggak ada, Telkomsel nggak ada, Indosat nggak ada. Siapa yang membuat? Nggak ada. Tapi dengan teknologi, berkembang teknologi, dan itu merupakan sebuah fitrah, sebuah sunatullah, perkembangan zaman dan perkembangan dari manusia sehingga ada teknologi, sehingga ada jual beli online. Dulu belum dihukumi jual beli online, tapi dasar hukumnya ada. Dasar usul hukumnya ada, dasar pokok hukumnya ada, sehingga kemudian didiskusikan oleh para ulama, para pakar, ya, para expertise di bidang ini, lalu kemudian diberikan sebuah istimbat hukum istilahnya, pengambilan hukum dari hukum asal jual beli. Contoh kemarin udah kita bahas, jual beli online itu boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tanda bintang ya, bisa ada tanda bintang tuh, asterisk, itu syarat dan ketentuan yang berlaku jual beli online. Ternyata boleh. Jadi kalau misalkan mau jual beli online, nggak usah khawatir, silakan. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin, nanti kan kita share semua materinya yang sudah kita bahas, khususnya ada tentang jual beli online. Nah, Islam adalah agama universal dan bisnis merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Ya, nah, bisnis itu adalah salah satu alat kita bisa berinteraksi secara sosial. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, kita butuh orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu makanya itu ada penjual, kita pembelinya. Nah, ketika kita menjadi seorang penjual, pasti ada yang membutuhkan, dia akan membeli produk kita. Begitu seterusnya tuh, interaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Di situ nanti ada permintaan, penawaran, ada harga, dan lain sebagainya. Bisnis secara Islami lebih baik apabila dibandingkan dengan bisnis non-Islami yang cara mencapai tujuan bisnisnya tidak mementingkan apakah itu halal atau haram, merugikan orang lain atau tidak. Itu sudah tidak diindahkan lagi kalau misalkan yang tidak berbasis Islami. Itu sudah menjadi sudah menjadi fitrah ya. Ada yang hak, ada yang batil gitu. Itu udah biasa. Ada yang jahat, ada yang baik begitu. Ada yang manfaat, ada yang mufsadat, ada yang manfaat, ada yang merusak begitu. Itu biasa. Itu adalah fitrah kehidupan kita. Termasuk kita ada yang Islami berbasis ketuhanan ilahiyah begitu. Ada yang berbasis bukan ketuhanan atau ilahiyah. Nah, ini biasa. Nah, tugas kita adalah bagaimana Islam yang syumuliyah ini atau syumul ini bisa terpatri minimal kepada diri kita supaya kita juga menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan tentang bisnis secara Islami atau syariah yang insya Allah diberkahi. Amin. Kita akan langsung bahas tentang etika. Saya coba cantumkan etika secara umum dan etika secara khusus dari sisi Islam. Kalau lihat dari kamus ya, etika itu berasal dari kata ethos. Itu dari bahasa Yunani berarti kebiasaan atau custom. Kalau lihat dari bahasa kamus Webster ya, etika itu adalah
terjemahannya itu karakter istimewa, sentimen, tabiat moral atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Kalau yang lebih tegas lagi di sini saya cantumkan etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep, nilai baik, buruk, harus, benar atau salah dan lain sebagainya, dan prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Jadi etika secara umum ini adalah norma umum yang diterima oleh masyarakat tanpa melihat keyakinan, tanpa melihat sisi spiritualitas atau religiulitas atau agama tertentu. Ya, contoh, sopan santun terhadap orang tua itu di dalam Islam ada, tetapi secara umum dia berlaku umum. Contoh nih, di kereta, ketika kita melihat orang tua lagi diri gitu ya, orang tua yang sudah renta ya, apalagi yang sering naik kereta nih, itu ada anak muda ya lagi duduk di depannya. Adabnya gimana adabnya? Etikanya gimana? Etika umumnya yang diterima itu para anak muda ini pasti menawarkan kepada orang tua yang sedang berdiri tersebut, apalagi kalau misalkan dia udah sangat renta. Kalau misalkan dia nggak ada niat untuk memberikan tempat duduknya, berarti secara norma orang pasti nyinyir. Ih, itu orang anak muda kok masih kuat, masih kuat diri, kok nggak ngasih tempat duduk ke orang tua itu ya. Pasti dinyinyirin, meskipun cuma dalam hati. Itu norma-norma yang berlaku umum ya. Lalu kemudian bersikap santun kepada orang tua ketika bertemu di jalan begitu. Itu adalah norma-norma etika-etika yang bersifat umum, meskipun dalam Islam ada, ya. Dan lain sebagainya yang selama ini kita temui, misalkan permisi di jalan, permisi Pak, ketika melewati orang-orang yang lagi duduk di pinggir jalan misalkan. Permisi itu adalah bagian dari adab dan etika dalam bermasyarakat. Nah, itu yang diterima secara umum gitu. Nah, dalam bisnis etika juga ada. Ternyata juga etika berlaku umum di bisnis, dan itu setiap negara beda. Di Indonesia itu ada komisi persaingan usaha misalnya. Itu untuk mengawal bagaimana etika bisnis ini bisa diterapkan, nggak ada pihak-pihak yang berbisnis itu merasa terugikan. Tapi yang dibawa di sana itu adalah konsep-konsep umum, etika bisnis secara umum, dan itu tidak berbasis etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam apa bedanya? Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi bedanya itu ya, kalau kita berdasarkan wahyu dan teladan Rasul, yaitu hadis dan sunnah Rasul. Kalau yang etika umum tuh tidak ada. Ya, meskipun sebenarnya kalau dari substansi atau isinya itu agak beririsan. Mungkin ada yang beririsan, tapi konsep dasarnya ngambilnya ya bahan bakunya bukan dari agama Islam, ya. Jadi ada konsep-konsep secara universalitas tadi yang sopan santun itu memang bagian dari secara umum, tapi itu sebenarnya irisan dari ajaran Islam juga. Nah, kajian terhadap etika bisnis dalam agama itu juga sudah dilakukan ternyata, yaitu di kalangan intelektual Barat. Ya, di sini saya cantumkan Bull dan Campbell dalam bukunya Do Business and Religion Mix. Ya, telah membahas agama Islam dalam budaya Barat dan pengaruhnya dalam merumuskan etika bisnis. Demikian juga Thomas Golembiewski dalam bukunya Man Management and Morality Toward a New Organizational Ethics yang merumuskan nilai-nilai dasar bekerja menurut etika Yahudi dan Kristen. Jadi Yahudi dan Kristen juga ternyata ada juga etika bisnisnya, ya. Cuman pasti beda, ya pasti beda dan ya beda ya dengan Islam. Kita akan bahas tentang Islam, kita nggak bahas tentang Yahudi dan Kristen. Lalu kemudian dari kalangan Islam juga telah terbit pula buku Islamic Principle of Business Organizational and Management yang merupakan kumpulan makalah sebenarnya di Amerika Serikat. Ya, di mana dalam isinya itu membahas etika bisnis dalam Islam dan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan pada beberapa ayat yang mengangkat tentang etika dalam bermuamalah. Bermuamalah ini adalah salah satu komponen bangunan Islam ya. Mana saya sudah bahas bahwa komponen satu bangunan Islam itu adalah muamalah. Nah, muamalah itu terangkum atau tercakup dalam sebuah ilmu namanya fikih muamalah. Fikih muamalah nanti banyak lagi turunannya tuh. Ya, bisnis Islami, lalu kemudian manajemen Islami, lalu kemudian ekonomi Islam, perbankan syariah, asuransi syariah, sampai banyak begitu ya cabang. Tapi itu semua terangkum dalam fikih muamalah. Di samping ada fikih ibadah, di samping ada tauhid, di samping ada akhlak yang merupakan komponen bangunan Islam secara keseluruhan.
Nah, kita langsung nih ya, langsung saja bagaimana sebenarnya praktek etika bisnis contoh di dalam pedagang pasar. Berarti kalau dalam pedagang pasar berarti ini adalah pelakunya adalah para orang-orang yang berinteraksi di pasar gitu. Siapa dia? Itu ada penjual, ada pembeli. Nah, kita fokuskan di sini di pedagang pasarnya ya. Di dalam dunia bisnis, pelaku bisnis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan pedagang merupakan salah satu pelaku bisnis. Gitu. Tanpa adanya pedagang, ya supply barang ya pasti terbatas. Gitu. Barang kalau cuma teronggok doang di pinggir jalan, nggak ada yang jual, kira-kira mau beli nggak? Nggak beli, orang ini barang siapa ya? Bisa jadi barang temuan doang. Gitu. Tapi ketika ada orang yang jagain, ada yang orang nawarin, ya mampir kakak, bajunya kakak, gitu ya. Kan biasanya gitu ya kalau di pasar tradisional ya. Kemudian apalagi sekarang nih banyak banget tuh ngaku-ngaku kakak gitu ya. Padahal bukan kakak saya juga gitu ya. Ya kakak Ibu Haji ya. Biasanya kalau ibu-ibu tuh Bu Haji panggil. Saya kalau misalkan belanja saya ngikut dulu waktu kecil. Ya Bu Haji, bajunya Bu Haji. Ya perlu Bu Haji. Ibu saya belum haji sampai meninggal juga belum haji. Ya, itu cara pedagang bisa menawarkan seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi di pasar. Pedagang itu tuh yaitu orang yang bekerja sehari-hari melakukan jual beli atas resiko sendiri untuk mendapatkan untung. Jadi pedagang misalkan di pedagang pasar kita ambil di pedagang tradisional aja ya, contoh pedagang tradisional, mereka sebenarnya bekerja sendiri ya. Kalau dalam model pengelolaan syariah kemarin, pengelolaan bisnis itu berarti masuk ke apa? Ke partnership, mudharabah atau sole proprietorship. Yang mana kira-kira? Kalau untuk pedagang pasar nih, ya biar nyambung. Jenisnya masuk di mana tuh? Kalau pedagang pasar yang jualan sayur tuh ibu-ibu, mama tuh. Ada tomat, ada ada cabai, ada buncis dan lain sebagainya. Itu dia masuk ke sole proprietorship, mudharabah atau partnership kira-kira. Mayoritas. Perseorangan ya, sole proprietorship. Nih, jadi mereka punya modal sendiri, beli barang sendiri, mereka ngatur sendiri itu displaynya, lalu mereka pasarkan sendiri, mereka jual beli di sana, mereka nawarkan, mereka dapat duit, untungnya mereka simpan, lalu kemudian mereka belikan lagi dan begitu seterusnya setiap hari, yaitu sole proprietorship. Nah, dalam berdagang untung merupakan suatu hal yang terpenting. Untuk mendapat untung inilah kadang para pelaku bisnis melakukan hal-hal yang tidak beretika. Caranya itu macam-macam ya. Cara itu macam-macam. Yang jelas rata-rata mayoritas itu adalah merugikan customer, merugikan pembeli ya. Dan itu udah nggak jadi pertimbangan lagi ya. Yang penting saya dapat untung lebih banyak begitu. Untung lebih menyenangkan hati saya. Ya dalam sebuah kisah itu kan pernah ada ya ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersandar ketika istirahat malam-malam ketika belusukan itu mendengar seorang anak perempuan yang ingin atau sebuah keluarga yang ingin menjual susu yang dicampur dengan air, ya kan? Tujuannya apa tuh kira-kira? Tujuannya sama, pengen dapat untung gitu. Jadi susunya nggak full, paling cuman 50% sebenarnya adalah air, bukan susu murni ya, susu oplosan ya, seperti itu. Tujuannya apa tuh? Tujuannya adalah untuk supaya dapat untung lebih banyak. Nah, ternyata itu berjalan sampai sekarang itu berjalan. Ya cuman kita nggak tahu aja gitu kan, karena kan namanya pedagang pasti dia menyembunyikan hal-hal tersebut, jadi nggak terbuka. Tapi ternyata kalau untuk kasus-kasus tertentu itu bisa terbuka ya, terbuka apalagi sekarang zaman informasi yang sangat terbuka gitu. Nah, kaum muslim yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli karena ia harus mengetahui apa yang sah dan tidak sah dalam jual beli. Karena nanti efeknya konsekuensinya adalah konsekuensi sampai akhirat gitu. Ketika ada hal-hal yang itu nggak boleh kita lakukan, lalu kita lakukan nanti dihisap juga gitu. Nggak cuma duit yang kita dapat, tapi caranya juga di audit gitu nanti. Ya. Nah, di sini ada cerita bahwa Umar Sayyidina Umar berkeliling pasar dan beliau memukul sebagai pedagang, memukul dengan tongkatnya sambil berkata, tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Gitu. Karena dalam hukum itu kan ada apa sih sebenarnya? Ada hak dan kewajiban ya.
Ada hak pedagang, ada hak penjual, ada hak pembeli. Ada kewajiban pedagang, ada kewajiban pembeli. Ya. Nah, sebenarnya cuma itu doang gitu. Nah, hak dan kewajiban ini yang harus diketahui oleh masing-masing pihak, pembeli dan penjual. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak ketahui dan mungkin ada yang belum ketahui, mungkin ada yang sudah ketahui teman nggak tahu, tetap dipraktekkan hal-hal yang tidak boleh. Nah, kita ambil sedikit tentang apa sih itu pasar. Pasar berdasarkan adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau pasar adalah daerah atau tempat area yang dalam terdapat kekuatan pemberitaan dan penawaran saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar diartikan sebagai kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan sehingga akan terbentuk harga. Nah, kalau dari Pak William atau ini dari daerah mana dia? Jelas dia pakar nih. Pengertian lain tentang pasar adalah orang-orang yang punya keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakan. Jadi ya, kepuasan atau satisfaction ya, satisfy untuk bisa puas itu adalah konteks pembeli, ya, konteks pembeli. Uang untuk berbelanja berarti dia konteks pembeli. Kemauan untuk membelanjakan juga konteks pembeli. Gitu. Jadi sebenarnya jual beli itu kuncinya ada di mana? Supaya dia bisa bisa berjalan ke transaksi. Di penjual atau di pembeli kira-kira? Di penjual apa di pembeli? Di penjualnya, Kak. Kekuatannya di mana? Pembeli atau penjual? Ayo. Bingung dia. Ya. Sebenarnya dua-duanya saling berperan ya. Tapi kalau nggak ada, tapi saya melihat lebih kuat di pembeli. Karena penjual banyak, kalau nggak ada pembelinya nggak ada transaksi. Tapi kalau misalkan ada pembeli nggak ada penjual, dia bisa nyari penjual di tempat lain. Gitu. Jadi kekuatannya itu sebenarnya kalau dari sisi William nih, dia melihat dari sisi pembeli itu merupakan kunci dari transaksi yang berada di pasar. Nah, kita lihat nih beberapa macam jenis kecurangan yang dilakukan oleh pedagang nakal terhadap dagangan. Pertama nih, ini cuma beberapa doang nih yang saya cantumkan. Penjual gas oplosan air. Kemudian ada pencurian ludahi dagangannya sebelum dijual ya. Nggak tahu tujuannya apa itu. Kemudian ada ayam tiren, ayam mati kemarin. Disuntik dengan bahan kimia supaya bisa terlihat lebih masih segar ya. Kemudian timbangan milik pedagang ikan yang curang begitu. Lalu kemudian, nah ini ya, saya baru tahu juga nih, toko ikan ya pasang mata mainan pada ikan yang dijual. Memang orang bisa melihat ikan segar itu kan dari matanya ya, Bu Zidan ya. Kalau matanya tuh jernih gitu ya, nggak layu gitu, maka itu masih segar tuh. Nah kalau mata mainan kan segar terus ya. Tuh. Hitam putihnya kelopaknya masih segar, itu dipakai tuh luar biasa ya. Bayangkan tuh kalau lagi dimasak, atau kita makan tuh matanya. Wah, itu kan dari plastik ya, dari plastik bahan-bahan kimia itu bahaya sekali. Nah ini yang dilakukan oleh pedagang nakal. Ya. Bisa jadi karena dia logikanya mereka pasti tahu bahwa ini nggak boleh. Tapi itu tadi tuntutan untung ekonomi yang buat mereka gelap mata ya. Nah itu jadi PR kita semua. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita lihat di surat Hud ya, dalam Al-Quran banyak dibahas mengenai bisnis dan jual beli yang terlarang, yaitu praktek bisnis yang secara moral dilarang. Dalam surat Hud ayat 85 misalkan. Dan saya berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kalau timbangan adil ya simpel aja ya, timbangannya sekilo ya itu ya harus kilo gitu, nggak boleh kurang. Lebih boleh nggak? Lebih boleh nggak? Kita nimbang nih, ada orang beli misalkan korma atau beras ya, atau buah deh. Saya sering beli buah. Saya beli buah misalkan 1 kilo, ya 1 kilo. Harga per kilonya misalkan 20.000 ya, 20.000. Nah, ditimbang digital tuh biasanya. Biasanya kalau timbangan digital itu kan kadang-kadang nggak pas banget ya. Nggak pas banget. Nah, biasanya tuh pedagang yang jual tuh, biasanya tuh kalau misalkan dia lebih dikit,
dilempengin sama dia dengan harga sekilo tapi timbangannya mungkin lebih, misalkan 0,1 gram gitu ya. Itu boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Boleh. Boleh asal pedagangnya ikhlas. Boleh. Gitu. Karena dalam sejarahnya itu Rasulullah juga pernah didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, nih saya usaha nih kalah terus nih orang Yahudi nih ketika di Madinah ya. Yahudi itu selalu menang kalau misalkan ada barang dijual dia selalu barangnya habis terus. Kita gimana supaya laris gitu. Lalu kalian gimana cara berdagangnya? Jadi mereka memang takarannya itu dipasin. Jadi kalau sekilo ya sekilo gitu ya. Kalau 2 kilo ya 2 kilo pas gitu sesuai dengan anjuran. Tapi Rasulullah enggak ternyata. Ternyata itu fleksibel. Jadi kalau misalkan mau dagang timbang nggak apa-apa dilebihin, asal kalian ikhlas dilebihin aja. Itu sebagai sedekah istilahnya. Itu sebagai sedekah. Nah, akhirnya dengan menerapkan itu ya, ternyata mereka bisa lebih bersaing. Orang lebih suka dong kalau misalkan ditimbang mereka dapat timbangan lebih dengan harga yang nggak berubah. Harganya misalkan 1 kilo 10.000 ya. Sekilo 1.000, tapi dia dapat 10 kilo 1 on misalkan. Harganya 10.000 juga. Gitu. Itu bagian dari apa? Strategi bisnis. Itu nggak masalah kalau misalkan memang pedagangnya ikhlas. Kalau misalkan nggak ikhlas, nggak boleh gitu ya. Misalkan tambahin dong, maksa-maksa gitu ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi ini adalah strategi pedagang ya, dari konteks pedagang. Nah dalam surat yang lain juga ada berapa nih? Bisa dicek nanti, ini banyak tentang riba, tentang kurangi timbangan, tentang goro dan judi, penimbunan, skandal, korupsi dan kolusi dan sebagainya. Itu bisa teman-teman cek nanti di Al-Quran ya. Karena banyak nggak saya bahas di sini. Jadi aturan itu sudah ada di Al-Quran dan kita tinggal menerapkannya saja. Itu tadi tentang di pedagang pasar ya. Sekarang bagaimana di pedagang makanan? Menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2015, usaha penyediaan makanan dan minuman mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera. Baik restoran tradisional, restoran self-service, atau restoran take away. Baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk, yang menentukan adalah makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan, bukan berdasarkan fasilitas yang ditawarkan. Jadi intinya adalah semua jasa penyediaan makanan di pinggir jalan kah, warteg, angkringan, restoran besar, restoran kecil, nah itu semua masuk ke klasifikasi lapangan usaha pedagang makanan. Gitu. Nah, ini saya tentukan restoran, yaitu jenis lapangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen ya. Biasanya kan kalau restoran bangunan permanen ya. Kalau jasa boga dia hanya pesanan doang misalnya di perumahan dan sebagainya. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu apa? Nah, yang jual bakwan sekarang nih ya kan, di lapak-lapak pinggir jalan jual cincau, jual segala macam itu masuknya di mana? Restoran atau jasa boga? Jasa boga ya, jasa boga. Itu jasa boga semua tuh yang pinggir jalan sekarang kalau jualan gitu. Kalau kayak misalkan The Besto ya, dia mangkal punya kios berarti dia masuk restoran, tapi restoran kecil. Tapi kalau cuma lapak-lapak biasa yang habis jualan diangkut gitu, perlengkapannya maka dia masuk ke jasa boga. Nah, ini saya coba cantumkan bagaimana usaha penyediaan makanan itu perkembangannya tahun 2018. Ternyata pendapatan 2018 dari hasil usaha ini tuh banyak banget, besar banget. Nah, itu 61 berapa tuh? 61 triliun 2018. Ini yang kelihatan ya. Yang kelihatan sama BPS gitu. Ya. Meliputi restoran, catering dan outdoors. Outdoors ini ya mungkin yang di luar catering, restoran pasti kan. Ya, pedagang-pedagang retail, pedagang eceran yang jual makanan itu masuk di situ. 2.800 sekian pengusaha atau usaha. Itu totalnya 61 triliun, banyak banget gitu. Dan ini terus berkembang, pasti orang pasti butuh makan ya. Pasti orang butuh makan dan mereka pasti nyari yang mungkin beda, diversifikasi produk atau produk yang beda, ada inovasi. Setiap ada inovasi baru, mereka biasanya akan cari untuk bisa ngerasain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau bisnis yang cepat perputarannya salah satunya adalah bisnis makanan memang. Cuma memang agak capek sedikit ya. Nah, dari sisi waktu, dari sisi pembuatannya juga. Tapi dia untungnya biasanya lebih besar kalau untuk kuliner. Nah, lalu kemudian fenomena apa saja yang terjadi dalam transaksi yang terjadi di masyarakat, khususnya di produk makanan ya. Pertama, hanya memperhatikan label halal pada produk makanan dan minuman, itu sudah dicantumkan.
tetapi pedagang tidak memperhatikan tentang manfaat atau tidak manfaat makanan tersebut. Gitu. Memang agak-agak dilema ya, tapi kita diberikan prinsip cari yang lebih afdol, cari yang lebih utama, gitu. Nggak cuma sekedar label, gitu. Karena ketika kita bisa memberi manfaat yang lebih besar, nggak cuma sekedar label, maka dengan niat untuk bisa memberi manfaat, insya Allah tuh nilai ibadahnya juga semakin besar. Nah, tetapi ini butuh inovasi ya, butuh inovasi, butuh ide-ide kreatif. Nah, sekarang anak muda-muda sekarang tuh jago-jago ya, kreatif banget buat bikin-bikin kayak gini. Nah, itu bisa dilakukan. Nggak cuma sekedar label halal doang. Kemudian kedua, makanan sudah kadaluarsa masih dijual belikan. Ini biasanya kalau misalkan di minimart ya, di minimart, saya nggak sebut namanya, taruhlah E-Mart ya. Lanjutan silakan di sendiri, atau E-Mart ya, E-Mart yang biasa penjualan yang warnanya biru itu kan dia supply barang, kemudian ada expired date-nya ya, expired date-nya. Ini kita harus jeli ya, harus jeli nih kira-kira expired date-nya berapa lama lagi nih, atau sudah ini belum. Kalau misalkan sudah kadaluarsa, kita bisa aja ngelaporin, Mas ini udah kadaluarsa gitu. Boleh aja, nggak ada larangan. Justru mereka mungkin akan terima kasih, meskipun mereka punya data sendiri biasanya untuk mekanisme yang sudah tersistem gitu ya, yang udah kadaluarsa seperti apa. Lalu kemudian menjual murah makanan-makanan yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi, seperti roti ya, udah kadaluarsa masih dijual. Tapi anehnya masih ada yang beli gitu. Ada aja yang beli. Nah, itu kan ya serba salah juga ya. Kita udah jaga-jagain, ternyata masih aja ada yang beli. Akhirnya keracunan gitu. Akhirnya pengaruh terhadap kesehatan. Nah, itulah Indonesia ya, negeri 62 ya, positif 62 seperti ini ya. Itu kita mudah-mudahan nggak kayak gitu. Ini sudah sempat saya bahas fenomena tentang gimana Rasulullah SAW ketika jalan-jalan ke pasar gitu ya untuk inspeksi, beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan. Makanan ini adalah korma ya. Beliau mendapati jari-jari beliau basah. Apa ini wahai pemilik makanan? Makanan tersebut kena air hujan Rasul. Mengapa kamu tidak meletakkannya bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Gitu. Jadi ini menipu, ini bagian dari nanti kita akan bahas tentang tadlis. Tadlis itu adalah tentang menipu. Nah, ini untuk pedagang makanan. Memang bagusnya itu kita fair ya, fair, mana yang buruk, mana yang masih baik gitu ya, masih baik, mana yang sudah buruk. Itu yang ada ini seperti itu. Jadi orang bisa milih. Dan kita bisa jelaskan ini udah tinggal berapa lama lagi expired, ini yang masih lama. Gitu. Jadi mereka bisa milih. Kalau kayak gini kan mereka nggak bisa milih. Mereka tahunya adalah itu bagus semua. Taruhlah misalkan satu keranjang itu adalah 50 kilo atau 5 kilo ya. Ketika dia lihat di atasnya itu adalah bagus-bagus semua gitu ya, setengahnya itu bagus di atas, dia menyimpulkan, mengasumsikan bahwa semuanya bagus. Diambil semuanya 5 kilo, ternyata di bawahnya busuk. Itu penipuan. Apalagi kalau misalkan ini bagus semua nih kata penjualnya gitu ya. Ini bagus, bisa lihat Bu, ini manis segala macam gitu. Nah, itu ditambah lagi dosanya. Udah produknya ada cacat gitu. Kemudian dia bohong ya. Nah, itu tambah lagi dosanya, nambah double. Ya. Lalu kemudian bagaimana etika Islam dalam berdagang? Ada perangkat ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan perdagangan. Pertama, waktu. Kegiatan berdagang diperlukan sepanjang tidak dilakukan dalam waktu-waktu dilarang ya. Nah, contohnya saat khutbah Jumat sedang berlangsung ya. Nah, lagi khutbah atau di luar ada yang jualan gitu ya. Diskon besar-besaran menjelang Lebaran. Nah, itu bisa diusir satpam biasanya ya. Itu nggak boleh. Lalu kemudian pelaku perdagangan, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat akil dan balik untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimasukkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan lain yang merugikan. Jadi nggak boleh tuh transaksi sama orang gila, nggak boleh Bu. Mau Bu transaksi sama orang gila? Pernah nggak transaksi sama orang sakit jiwa Bu? Jual beli? Enggak ya? Lalu kemudian kalau transaksi sama anak kecil gimana Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Yang belum balik. Selama itu nggak merugikan si anak, is okay. Kalau merugikan si anak nggak boleh, ya. Karena kan anak tuh belum balik ya, dia belum bisa membedakan antara baik dan buruk gitu kan. Nah kita yang udah gede udah tahu yang mana yang baik yang buruk, udah kita lindungi dia dengan sesuatu yang baik.
tempat baik yang memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar. Nah, tetangga saya nih ya, sekarang tuh orang banyak yang mungkin pernah lihat jual beli transaksi di masjid. Itu hukumnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Jual beli di masjid. Jadi masjid itu kan ada masjidnya, ada terasnya, ada halamannya ya, dikelilingin pagar. Ya, dia bukan di luar pagar tapi di dalam pagar. Nah, kira-kira itu gimana, Bu? Boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Iya. Ini siapa nih? Bu Zidan ya? Iya. Di Jatinegara banyak tuh. Sering saya. Jadi ada orang jualan di teras masjid. Dulu waktu saya di Bogor kuliah juga ada juga yang jualan di teras masjid. Boleh nggak tuh, Bu? Selagi tidak mengganggu ibadah mungkin boleh, Ustaz. Selagi tidak mengganggu ibadah, boleh gitu ya. Iya. Nah, kita bisa lihat hukumnya misalkan itu ada kalau dalam buku karangan Abdurrahman Syekh Abdurrahman Al-Jaziri ya, dia seorang ahli fikih di kota Mesir ya. Dia punya buku namanya buku yang berhubungan salah satu dengan muamalah ya. Muamalah tapi 4 mazhab. Beliau ini punya mazhab Hanafi. Tapi dia ngarang buku tentang muamalah tapi semua mazhab dicantumin sama dia. Salah satunya bab tentang jualan di masjid. Jadi kalau kayak mazhab Hanafi dan Maliki itu jualan di masjid itu makruh hukumnya. Makruh berarti dibenci, bukan haram ya, tapi makruh, dibenci. Lebih baik enggak, gitu maksudnya gitu. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengharamkan malah, Bu. Enggak boleh. Jualan di masjid haram. Transaksi di masjid itu haram. Tapi kalau Imam Syafi'i dia punya keringanan selama itu tidak mengurangi atau menghilangkan kehormatan masjid masih boleh. Nah, sekarang kondisi sekarang bagaimana kira-kira? Misalkan nih pernah jalan-jalan nggak ke Masjid Cut Mutia? Masjid Cut Mutia tahu? Di Menteng ya, Bekasi. dekat stasiun Gondang Dia. Itu kan di dalam itu ada dagang tuh di halaman masjidnya, Bu. Di halaman masjidnya tuh berdagang. Kenapa dia boleh? Karena halaman masjidnya itu bukan dijadikan tempat sholat. Tapi kalau dijadikan tempat sholat pasti nggak boleh. Jadi kalau itu nggak dijadikan tempat sholat, itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Tapi memang afdolnya tidak melakukan transaksi. Kalau di dalam masjid boleh nggak? Di dalam masjidnya, di dalam nih tempat sholat, itu nggak boleh. Sepakat ulama nggak boleh. Misalkan lagi tempat sholat gitu ya, di dalam gitu, di ruang utama sholat, transaksi jual beli apa gitu nggak boleh tuh. Tapi kalau ngasih seserahan boleh nggak? Seserahan kan suka ada akad nikah tuh, seserahan boleh nggak di dalam masjid? Kalau itu boleh, karena itu bukan transaksi, itu bukan transaksi jual beli, itu hadiah ya, hadiah atau hibah itu nggak apa-apa ya. Baik, itu sekedar tambahan dari saya. Nah, kemudian sini ada kriteria makanan halal. Nah, tidak semua makanan itu boleh kita nikmati karena ada yang halal dan ada yang tidak halal. Nah, di sini ada ayatnya nih, kalau nggak salah saya cantumkan. Itu dalam surat Al-Baqarah tuh ada tuh, dan surat Al-Maidah juga ada. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan begini yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkan menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya dan bertakwalah kepada Allah, sebenarnya Allah Maha cepat hisabnya. Nah, ini ketika makan makanan buruan ya dengan syarat-syarat tertentu hukumnya halal. Meskipun yang memburu itu anjing, tapi kalau dia udah dilatih menurut aturan syara gitu, kemudian dapat buruan misalkan kijang kan halal ya. Kemudian yang memburu itu misalkan serigala atau anjing dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah menyebutkan nama Allah atas binatang buas itu, maka itu halal gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di Jakarta mah nggak ada ya, berburu rusa nggak ada ya. Di daerah-daerah juga nggak ada ya. Kemudian di daerah-daerah tuh kebanyakan disembelih ya, udah jadi, kita tinggal nikmatin aja ya, kita nggak usah melihara anjing, yang nggak usah lah ya gitu. Baik, nah di sini ada manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pertama ya pasti terjaga kesehatannya ya, karena biasanya yang halal itu adalah thayyib ya, halal itu thayyib.
Kemudian yang kedua, mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang berdoa gitu ya, berdoa, ya Allah kasih saya rezeki, kasih saya kebaikan yang banyak, tapi makanannya haram, tapi minumannya haram. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah SWT? Jadi makanan yang haram, minuman yang halal itu bisa sebagai hijab atau penghalang doa, gitu. Hijab dan penghalang doa. Jadi kalau misalkan sekarang kita doa banyak gitu ya, kok lama banget dikabulin ya? Itu mungkin mesti dicek tuh kira-kira ada makanan haram nggak yang masuk nih ke dalam tubuh kita. Kalau misalkan ada ya tinggal istighfar, kita cek, ya, kita tobat, lalu kemudian kita perbaiki. Yang ketiga adalah memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak tercela. Gitu. Karena makanan haram itu bisa diwariskan ke darahnya ke anak-anak, ke keturunan gitu. Jadi kalau misalkan banyakkan makanan haram, maka wajar kalau misalkan mungkin ya salah satu efeknya adalah anak nggak bisa diatur, nakal, begitu dan sebagainya. Dan itu mesti diperbaiki dengan ngasih ditimpa lagi dengan makanan yang halal sambil bertobat kepada Allah SWT. Jadi akhlak, ridha Allah dan kesehatan insya Allah terjamin ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, di sini saya cantumkan tentang urgensi kehalalan produk ya. Dalam rangka menghormati hak umat Islam, adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan. Jaminan hal tersebut tidak boleh dinyatakan sendiri oleh produsen di Indonesia nih ya, konteks di Indonesia, tapi harus melalui proses pemeriksaan dan asesmen secara objektif oleh lembaga pemeriksa independen dan keputusannya pun dilakukan secara objektif oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, ini beberapa manfaat label halal. Pertama, memiliki USP, unique selling point. Jadi kalau misalkan ada label halalnya, orang lebih tenang ya. Apalagi yang ada label MUI ya, MUI halal gitu. Itu pasti lebih tenang. Kemudian kalau misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Thailand, ke Singapura yang dia bukan negara mayoritas Muslim, itu orang Muslim pasti pusing tuh kalau nggak tahu ya yang halal yang haram. Makanya di sana pasti juga ada lembaga MUI-nya lah ya kalau di kita yang kasih label halal, dan mereka kalau travel biasanya kan ada tahu dia tempat-tempat yang banyak halal, banyak barang halal atau makanan halal tuh bisa mereka tahu. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dikeluarkannya, lalu kemudian kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global ya. Kemudian sertifikasi halal adalah jaminan dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal, meningkatkan marketability produk di pasar atau di negara muslim. Jadi dia memang sangat membantu, apalagi kalau misalkan dijual di negara-negara non muslim. Ada label halalnya, insya Allah itu market banget ya, marketable banget begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian dalam jual beli kan sebenarnya rukun dan syarat jual beli. Selain dari itu secara khusus hal-hal yang dilarang dalam jual beli nih, ada poin-poin yang banyak banget nih sedikit ya. Larangan menjual atau membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan barang. Jual beli tersebut sama dengan penipuan. Kemudian jual beli dengan batil. Maksudnya jual beli dengan batil itu contohnya apa? Jual beli ketika orang lagi nawar nih, kita datang, Pak saya beli itu Pak ya, harganya segini, mau nggak? Nggak boleh tuh. Orang lagi nawar-menawar lalu kita selap begitu, bahasa sekarang selap untuk beli, nggak boleh. Lalu kemudian jual beli terpaksa. Terpaksa berarti ada yang maksa, ada yang dipaksa, itu nggak boleh. Jual beli sandiwara, nah, nanti kita lihat ya apa yang disebut dengan jual beli sandiwara, nanti kita lihat istilahnya apa. Nah, kemudian larangan banyak bersumpah dalam jual beli. Ya dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit, waduh itu kayaknya ada something wrong di sana ya. Itu nggak boleh. Larangan jual beli di masjid, nah tadi saya sudah sempat bahas. Larangan jual beli saat azan Jumat, larangan menimbun, menimbulkan cacat, mencegah pembeli dan penjual di jalan. Nanti juga kita bahas sedikit di sini. Larangan berbisik, kemudian larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan. Lalu kemudian larangan jual beli atas pembelian saudara, jual beli barang kredit dengan penambahan harga, masuk ke riba. Nah, ketika kita sudah tahu misalkan perdagangan yang baik ya, perdagangan yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik itu aturan positif maupun aturan agama. Nah, kita berinteraksi ya
nggak cuma dengan pembeli. Kalau misalkan konteks kita penjual, kita juga berinteraksi dengan sesama penjual. Begitu. Ada yang dagang produk yang sama ataupun yang beda. Ya. Kalau di pasar itu kan banyak yang dagang ya, banyak produk, banyak jasa juga di sana. Nah, berarti kita ada lagi nih etika. Di samping etika berdagang sebagai penjual atau mungkin etika pembeli sebagai pembeli, kita juga ada etika persaingan juga, diatur juga oleh Islam ini. Gitu. Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang selalu ikhlas memberi semangat dan kehangatan terhadap mitra bisnis dan karyawan dan konsumennya. Kehangatan mereka akan membawa interaksi positif dan mendorong setiap karyawan dan mitra bisnis sehingga terjalin kerjasama yang menguntungkan. Gitu. Intinya adalah etika persaingan adalah untuk menjaga interaksi supaya tetap damai, tidak ada konflik, tidak ada konflik sosial, gitu. Karena kalau ada yang dirugikan ya, kalau di pasar itu kan tahu sendiri ya, orang kadang-kadang nggak sensinya naik gitu ya, sensi banget kalau di pasar ya, harga naik sedikit, dagangnya kurang laku dengan harga yang orang jual lebih tinggi itu bisa berantem tuh, ya kan, bisa berantem, apalagi di pasar, oh iya. Makanya itu harus kita atur tentang persaingan. Kalau di Indonesia itu ada komisi persaingan usaha ya, baik untuk usaha yang apalagi untuk usaha-usaha besar yang kapitalisasinya atau modalnya juga besar. Saat ini banyak persaingan tersesat dan upaya penguasaan pangsa pasar semakin memberatkan para pengusaha kalangan bawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan besar. Nah, ini sudah terjadi ya, pasar tradisional kalah dengan pasar modern, bahkan yang minimat modern. Makanya ini jadi PR juga, mudah-mudahan nanti kebijakan ke depan itu perusahaan tradisional diperhatikan juga di samping usaha-usaha yang retail yang modern ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip usaha yang tidak sehat, riba ya. Udah tahu riba ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu kemudian ini tadlis yang tadi saya sebutkan, menyembunyikan cacat barang ketika Rasulullah ke pasar ya. Nah, kemudian memasukkan tangannya ke produk barang. Kemudian ada goror, taruhan. Contoh goror ini salah satunya adalah di daerah-daerah itu ada yang, misalkan saya beli ini ya, rambutan, padahal belum matang, belum saatnya panen, saya beli ini ya, bulan depan panen saya beli, tapi saya belinya sekarang, saya kasih duitnya sekarang, nanti panennya bulan depan, itu nggak boleh. Gitu. Kemudian ada, saya beli anak ayam yang lagi dikandung oleh ayamnya, ya. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Lalu kemudian membeli ikan yang masih dalam air, itu nggak boleh. Itu harus dipanen dulu, baru boleh dibeli. Kemudian ihtikar. Ihtikar ini atau penimbunan, ini bahasa sekarang itu adalah kartel ya. Kartel itu orang yang menimbun barang dalam skala yang besar. Itu usaha besar itu kartel. Itu nggak boleh. Ya, barang siapa melakukan penimbunan, ihtikar, maka ia telah berbuat kesalahan. Lalu talaqi rukban. Itu menyambut kafilah di perjalanan sebelum sampai di pasar untuk membeli dengan harga murah agar mendapat keuntungan berlipat. Ini pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika ada sahabat yang datang dari Syam bawa barang banyak untuk jual di Madinah, lalu kemudian ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dia ngejegat di jalan. Ini saya beli sekarang deh, saya kasih harga segini, supaya nanti dia bisa jual lebih mahal ke Madinah, itu nggak boleh. Itu namanya talaqi rukban. Riswah, apalagi ya, suap. Apalagi zaman sekarang untuk usaha besar itu udah jadi bukan rasa umum ya, ketika dia pengen dapat tender, dia pakai pelicin ya, istilahnya suap supaya dia tendernya diterima gitu. Itu juga nggak boleh. Itu dalam surat Al-Baqarah dikatakan nggak boleh, ayat 188. Baik, itu saja dari saya. Pas ya, 30 menit kurang 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak nanti teman-teman bisa lihat lagi di materi yang kita akan share nanti, semuanya digabung menjadi satu, teman-teman bisa lihat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Baik, itu dari saya. Silakan Mbak Sabrina. Ya, ini mohon maaf Kak, ini kita buka sesi tanya jawab kan ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi kepada teman-teman mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja ya. Ingin bertanya, silakan untuk langsung mengaktifkan audionya. Saya Kak mau nanya Kak. Ya, Ismail ya? Iya. Kan kalau di minimarket Jepang itu mereka menjual bento untuk sarapan. Kemudian bento yang tidak laku terjual, diturunkan harganya untuk dijual di sore hari. Itu bagaimana Kak hukumnya? Oke, bento ya. Kalau di kita juga ada bento ya.
Hokoko bento ya. Jadi yang nggak laku di pagi hari dijual di sore hari. Asal itu tidak mengurangi kualitas atau bisa membahayakan customer atau konsumen dari bahan-bahan yang sudah ada di dalamnya itu, misalkan basi gitu ya, lalu kemudian dijual dengan harga murah, itu nggak boleh secara komisioner. Tapi kalau misalkan dia masih bagus gitu ya, masih bisa dimakan, lalu kemudian dihargai lebih murah karena daripada mubazir ya, nggak laku, daripada kebuang dijual, is okay, nggak masalah, asal nggak ada kerugian buat customer. Kayak kita juga sama nih, kita jual lontong sayur misalkan, ibu saya sering setiap hari tuh jual lontong sayur ya. Kalau ibu saya kalau ada yang nggak habis ya, ngembrek istilahnya, ada yang nggak laku ya, kalau ibu saya nggak dijual, kasih aja ke tetangga gitu, sedekahin kalau kita gitu, sedekahin ke panti asuhan atau ke tetangga lah yang paling dekat. Kalau mau dijual lagi juga bisa, nggak masalah, asal nggak merugikan customer ya, nggak merugikan customer secara konten atau substansi dari produk tersebut, itu nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya Kak Siapa ini? Puji Astuti. Oh iya, Mbak Puji. Saya mau nanya, itu maksud dari yang rukun dan syarat yang poin nomor 2 dari bawah itu larangan jual beli atas pembelian saudara. Maksudnya apa ya Kak? Pembelian saudara. Bentar, saya ini lagi ya. Biar jelas. Larangan jual beli atas pembelian saudara ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira sebelum saya jawab? Ayo, larangan jual beli atas pembelian saudara ini maksudnya apa? Iya, saya nanya itu maksudnya apa. Enggak, saya nanya ke yang lain, enggak ke Ibu. Oh. Ada yang tahu? Ini maksudnya ini sebenarnya nepotisme, Bu. Nepotisme. Jadi nepotisme. Ya. Nepotisme itu nggak boleh. Gitu. Maksudnya itu karena dia saudara, lalu kita murahin di bawah, misalkan di bawah harga pasar karena dia saudara, dan itu bisa merusak harga pasar, itu nggak boleh. Gitu. Oh gitu. Karena itu merugikan secara umum, secara masyarakat ya. Karena itu ada hubungan saudara, dia punya khusus gitu ya, punya apa? Pelayanan khusus ya. Itu nggak boleh. Kecuali dia punya apa sih istilahnya? Sembunyi-sembunyi itu apa? Maksudnya japrian doang gitu. Tapi kalau misalkan di pasar umum gitu ya dijual, ini saudara saya punya harga lebih murah, nggak apa-apa, itu nggak boleh. Itu bisa merugikan yang lain. Ya. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Saya Kak. Siapa? Dia. Yes. Ya, kalau transaksi hedging gimana ya Kak? Hedging. Mungkin banyak belum tahu nih, hedging itu maksudnya apa tuh Kak dia? Sebelum saya jelasin. Hedging tuh misalnya transaksi jual beli mata uang asing ya. Misalnya nih posisinya dolar terhadap rupiah sekarang 14.500 gitu kan. Terus kita nggak tahu nih dalam 2-3 minggu ke depan tetap di 14.500 atau naik atau turun gitu. Sementara kita butuh uangnya untuk misalnya let's say seminggu ke depan gitu. Nah itu biasanya bank punya fasilitas hedging. Jadi ditawarkan, oke, kita deal di 14.502 let's say. Nanti seminggu lagi kalau ternyata rate-nya di atas itu ya bank yang nanggung kerugiannya. Kalau rate-nya di bawah itu perusahaan yang nanggung kerugiannya. Itu boleh? Ya. Kemarin udah sempat saya bahas sedikit tentang jual beli online tuh, nyangkutnya ke jual beli online. Jadi salah satu syarat jual beli itu kan sebenarnya ada penjual, pembeli, ada barang, ada akad ya, ada akad. Nah, ketika akad itu terjadi, itu secara kalau dulu belum ada online itu kan
offline ya, itu satu tempat. Jadi kalau misalkan saya ada pembeli, ada penjual di depan saya, ada barang di depan saya. Itu secara hukum asalnya seperti itu. Lalu kemudian ada dari OKI, Organisasi Konservasi Islam itu bilang, selama itu barangnya jelas, lalu kemudian dalam satu waktu, itu nggak apa-apa. Ya. Online itu kenapa dihalalkan, dibolehkan, karena transaksinya kan dalam satu waktu. Misalkan saya pesen lontong sayur nih, itu kan saya langsung di satu tempat dan satu waktu ya di online itu kan, dan nggak berbeda waktu. Nah itu boleh. Lalu kemudian bagaimana kalau misalkan hedging ya, tukar menukar mata uang ya gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat di dalam hukumnya itu pernah juga terjadi ketika transaksi jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak. Nah selama itu di satu waktu is okay, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan dia udah beda waktu, itu ya nggak boleh. Ya, misalkan saya beli online sekarang emas nih, emas online hari ini harganya misalkan 1 juta ya per gramnya. Lalu kemudian ngirimnya 2 hari kemudian, itu harganya udah beda pasti, karena dia fluktuatif sama dengan mata uang. Itu yang saya pahami dari yang saya pelajari. Kalau misalkan jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya adalah beli pakai harga sekarang, gitu. Beli pakai harga sekarang dengan apa yang mau kita dapatkan di misalkan di beberapa hari mendatang. Itu insya Allah is okay ya, asal di satu waktu. Kalau misalkan ada perubahan, ya itu konsekuensi dari pembeli ya, konsekuensi dari pembeli. Tapi memang kalau misalkan lebih bagusnya sih memang di pembelian itu di satu waktu dan satu tempat, misalkan di money changer gitu ya. Tidak ada kesepakatan yang seperti tadi Mbak Dia bilang, pakai bank ada kesepakatan hedging begitu ya. Bagusnya memang kalau money changer itu di satu waktu di satu tempat, misalkan di money changer. Nah, yang lebih aman sih seperti itu ya, Mbak Dia, setahu saya, yang saya pahami. Oke. Ya wes gitu dulu. Makasih ya Kak. Ya oke. Kamu tanya Kak. Menyambung yang tadi jawaban dari Mbak Dia, saya pernah baca di lupa gitu artikel gitu tentang jual beli emas. Apa benar kita tidak boleh transaksi dengan menggunakan debit? Transaksi menggunakan debit dengan? Jadi pembayarannya dengan debit boleh transaksi antar bank, tapi dengan langsung transfer online. Iya, karena itu tadi, karena satu waktu langsung. Jadi debit emang bener nggak boleh ya? Iya. Oke. Karena kan kalau debit itu kan nyampainya mungkin bisa besok ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan transaksinya besar ya. Jadi gitu ya alasannya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan di bank itu kan ada namanya tuh ada RTGS, ada clearing ya. Ada clearing, ada RTGS. Kalau RTGS itu kan beda jam doang ya. Kalau clearing itu bisa 2 sampai 3 hari. Itu nggak boleh. Karena itu bisa beda harga nanti. Karena kalau beda harga itu nanti jatuhnya riba, ada pertambahan nilai, itu nggak boleh. Siap. Terima kasih. Ya. Lagi? Saya boleh. Tapi ini. Oh, Kak Niken. Tadi saya mau menyambung yang etika berdagang di masjid yang banyak pendapat ya. Iya, ada berbeda pendapat. Ya, saya jadi kepikiran ini ya, masalah transaksi online, bahwa sekarang tuh pasar tuh udah bukan di luar masjid lagi, tapi bisa kita bawa masuk ke di dalam HP kita, yaitu marketplace, terus bisnis dan lain-lain. Sehingga kurang jelas suaranya. Halo? Ya, gimana suaranya? Ya, oke, jelas nggak? Jelas. Gimana? Ya, sehingga ketika kita transaksi dalam masjid dengan HP itu jadi sebuah apa ya, kurangnya adab kita di dalam masjid gitu kan ya? Iya, benar. Jadi jangan sampai ada transfer, lalu buka-buka marketplace, lalu urus bisnis dalam masjid dengan HP kita. Iya, benar Kak Niken. Jadi Mbak Niken, jadi memang kita kan
beragam itu kan nggak cuma sekedar fikih ya, itu ada adab, ada akhlak yang merupakan salah satu bagian dari bangunan keislaman kita yang sudah saya bahas itu dari materi kedua ya kalau nggak salah. Jadi adab akhlak juga bagian dari bangunan keislaman kita. Nah, saya sering banget tuh nemuin ya, tapi nggak tahu dia buka apa gitu ya. Ketika sholat Jumat itu kan nggak boleh ya melakukan aktivitas apapun, makmum ya. Ketika sholat Jumat tuh nggak boleh. Negur orang lagi ngobrol itu juga nggak boleh. Gitu. Dijamin aja gitu. Tapi ada yang mungkin negur orang nggak boleh. Mungkin perkiraan dia main HP boleh dong. Gitu. Jadi lagi orang khutbah dia buka HP, baca HP sampai selesai khutbah gitu. Saya ngeliatin aja gitu kan. Itu nggak boleh sebenarnya. Nah itu PR buat khotib ya. Harusnya diingatkan nggak boleh tuh. Mungkin lagi transaksi gitu ya. Ada transaksi online karena mungkin dengan non muslim jadi dengan sholat Jumat ya mesti transaksi itu nggak boleh gitu. Nah itu bagian dari adab dari akhlak. Makanya itu kan dari saya bilang ada Imam Syafi'i bilang jika itu tidak menodai kehormatan masjid ya maka itu dibolehkan. Tapi sebenarnya dibolehkannya itu jatuhnya makruh juga sebenarnya. Karena Imam Syafi'i bilang itu haram transaksi di masjid. Tapi dengan kata-kata tadi tidak menodai kehormatan masjid, tidak menodai kehormatan masjid itu maksudnya apa sih? Masjid itu kan buat ibadah. Ketika dilakukan buat yang bukan ibadah gitu, kemudian ada misalkan ribut-ribut transaksi segala macam, itu sama saja mengganggu orang ibadah nanti. Termasuk dirinya sendiri akan terganggu ibadahnya gitu. Karena ada transaksi itu gitu. Mungkin nggak mengganggu orang lain tapi dirinya sendiri terganggu, nggak konsen ibadahnya gitu. Ke sana arahnya. Jadi makanya transaksi di masjid itu sebagian besar itu jatuhnya nggak boleh tapi makruh ya, makruh dan haram ya, makruh dan haram. Lebih baik ditinggalkan gitu. Kalau mau keluar dari masjid dulu baru dagang ya, boleh itu masalah. Baik itu dari saya. Ada lagi? Jadi intinya gini, kalau misalnya tadi saya nyambung lagi ya tentang Kak Dia itu ya, Mbak Dia ya. Jadi intinya adalah ketika kita transaksi, kemudian itu ada perubahan harga dalam proses transaksi dari produk yang diperdagangkan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena itu jatuhnya nanti ada tambahan. Nah, tambahan itu riba ya, itu nggak boleh. Karena pasti kalau misalkan dia naik, itu harganya naik itu merugikan pembeli kan. Kalau harganya turun, dia merugikan penjual. Maka di situ ada ketidakpastian masuknya ke gharar, ketidakpastian atau ketidakjelasan. Makanya kalau transaksi itu langsung di on the spot. Ya, on the spot tukar harga berapa udah transaksi di sana. Sesuai dengan harga yang terjadi di waktu yang sama begitu. Oke, itu aja ya mungkin ya dari saya. Sesi saya silakan untuk sesi selanjutnya mungkin ini udah lewat 43 menit, mungkin agak delay sedikit ya kan ada dua sesi lagi yang mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu teman-teman ya. Karena ini penutupan nggak apa-apa ya, delay sedikit lah ya. Insyaallah ya. Silakan Mbak Sabrina. Ya, baik karena pemaparan dan sesi tanya jawabnya sudah cukupkan karena keterbatasan waktu, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan mengenai materi kita hari ini. Jadi etika itu bisa diibaratkan seperti pembungkus semua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya nih, karena etika adalah hal yang paling penting dalam menjalankan muamalah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Etika bisnis Islam sendiri merupakan seperangkat nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tadi juga sudah dibahas mengenai pengertian bisnis Islami, lalu ada juga etika bisnis pada pedagang pasar dan pedagang makanan, dan juga etika persaingan dalam bisnis Islami. Dan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa dalam berdagang ini harus memenuhi syarat seperti syarat waktu, yaitu kayak tadi contohnya misal pada saat khutbah Jumat, lalu ada pelaku perdagangan yang juga harus memenuhi syarat akil dan balik dan syarat tempat terjadinya perdagangan. Termasuk juga kita harus memperhatikan kejelasan dan kehalalan barang yang diperdagangkan. Jadi pada intinya dalam berbisnis ini, meskipun kita ingin mendapatkan keuntungan, jangan sampai kita sebagai para pelaku bisnis kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermoral, tidak sesuai dengan etika, dan tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, agar kemudian muamalah yang kita lakukan tetap senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Nah, alhamdulillah pemaparan materi terakhir kita di Formal 2021 ini telah berakhir.
Semoga ilmu dan segala kebaikan yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan bagi teman-teman yang mungkin ingin atau bahkan sudah memulai bisnisnya, dan semoga pada akhirnya itu semua bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, diingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang saya kirimkan di kolom chat. Ya, link presensinya sudah dikirimkan. Jadi jangan lupa diisi. Nah, sambil mengisi presensi, selanjutnya akan ada pengenalan profil GK oleh Kak Niken, yang akan dilanjutkan juga dengan pengenalan acara dari GK oleh Kak Afla dan kakaknya. Mungkin langsung saja kepada Kak Niken terlebih dahulu, dipersilahkan Kak. Ya baik, terima kasih Kak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya mewakili panitia dari Gerakan Kakak Asuh. Nama saya Ken Sarasati. Saya di sini namanya apa ya? Saya bingung. Pokoknya yang suka ini deh, yang suka dibikin menghubungi adik-adik yatim dari GK gitu ya. Ya, jadi kami minta izin waktunya sebentar untuk menyampaikan profil GK, di mana GK ini adalah sebuah komunitas yang basisnya ada di Duren Sawit, Jakarta Timur dan sekitarnya. Saya izin share screen ya. Ya baik, jadi saya buat cepat saja karena setelah ini ada teman saya yang lain yang ingin menyampaikan hal yang lebih penting lagi sebenarnya dari program GK ke depannya. Jadi GK ini didirikan kira-kira tahun 2014, di mana kami ini hadir dari kelompok pengajian Quran, yang dimana kami di sana setelah mengaji dan disampaikan nilai-nilai Islam di sana, kami merasa sepertinya kalau ngaji aja tuh tidak cukup deh. Kita harus memberikan sesuatu, kita merasa harus ada rasa kontribusi untuk sekitar kita. Sehingga dengan itu kami ingin berusaha untuk mengumpulkan dana sedekah, dana infak dari teman-teman, dari lingkungan kami, dan orang-orang yang percaya pada kami gitu ya. Nah, insya Allah ini adalah kalau masalah kenapa anak kami memilih anak yatim, banyak sekali keutamaan untuk menyantuni anak yatim, diantaranya dari surat Al-Maun ayat 1-7, lalu dari sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua, di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Demikian. Jadi tentu saja kalau dilihat dari asnaf zakat saja, sebenarnya yatim bukan masuk asnaf ya, cuman kami menambahkan yatim yang du'afa, sehingga kami bisa memberikan semua dana infak sedekah kami sesuai dengan asnaf zakat. Seperti itu. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan, kami ingin memberikan kontribusi kepada lingkungan kami dengan dana infak sedekah yang dipercayakan melalui orang-orang sekitar kami. Oke, nah ini bentuk kegiatan kami. Mungkin kalau teman-teman di sini yang mengenal GK atau yang mendaftar forma ini via Mosfit ya, yang mungkin baru mendengar GK itu apa sih? Nah, ini adalah bentuk kegiatan kami dan bisa juga dilihat di sosial media kami. Pertama, bentuk kegiatannya ada pendampingan dan bimbingan. Yang sudah berjalan ini adalah belajar Quran secara rutin. Sejak pandemi kami belajar Quran secara online.
dan kami percayakan pada sebuah rumah Quran yang ada di dekat wilayah kami. Lalu ada juga bimbel, ya bimbel yang juga ada yang online dan ada yang offline. Dan sebelum pandemi kami juga punya program wisata edukasi, ya, yang itu sudah banyak dimulai dari 2014. Ya, hampir setiap liburan semester tuh kami suka jalan-jalan, ya, untuk memberikan hiburan yang bermanfaat bagi adik-adik yatim binaan kami. Oke, ini adalah lembaga-lembaga yang pernah bekerja sama dengan kami. Bimbel Smart Zone, ya, untuk bimbel akademik sekolah adik-adik. Lalu Rumah Quran Zaid bin Sabit itu di daerah Duren Sawit. Lalu untuk pemberdayaan orang tua, ekonomi orang tua ini belum sempat kami jalankan karena terkendala dengan pandemi ya pada saat itu. Jadi ketika kami sudah mau memulai, harus ikat di tengah jalan. Oke, saya buat. Nah, kalau misalnya kakak-kakak mau dikenal lebih jauh, ini adalah orang-orang di belakang GK. Di sini ada kakak Lisa Epiani, ada kakak Riza, ada kakak Dia, lalu ada kak Ratna Trihari. Silakan kakak, say hi to us. Kakak-kakak ini ada di forum ini juga, insya Allah. Ada Kak Dia, ada Kak Lisa, ada Kak Nana. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kak Nana mau menambahkan? Ini kegiatan pembinaan orang tua bertemakan lingkungan ya, lingkungan hidup, di mana kami mengajak orang tua untuk membuat kompos di rumah masing-masing. Lalu ini juga ada kegiatan adik-adik, kami ajak adik-adik pelatihan membuat sabun dan sabun cair alami ya. Waktu itu acaranya di ini apa? Komplek Kota Tua, Jakarta Kota. Lalu ada juga ini daur ulang sampah plastik workshopnya. Dan ini wisata ke Kota Tua tahun 2015. Duh, kalau ngeliat kayak beginian, suka kangen sih, kangen banget. Sejak pandemi itu kita susah ya untuk keluar kemana-mana ya. Ya, nanti kakak-kakak mungkin di sini ada yang berminat untuk ikut wisata kami, boleh sekali. Ini waktu itu ada acara main bareng di sekitar BKT Duren Sawit dan jalan-jalan ke Museum Iptek Taman Mini September 2015. Lalu ini acara event pertama kami. Ini ada wisata ke Museum Layang-Layang kalau tidak salah di daerah Lebak Bulus ya. Daerah Lebak Bulus, ini acara pertama kami, kalau tidak salah sekitar 25 sampai 30 anak yang ikut. Sejak ini kami terus alhamdulillah rutin mengadakan wisata edukasi ke adik-adik. Demikian dari kami secara singkatnya. Lalu setelah ini kami akan meneruskan sebuah program selanjutnya dari GK yang akan disampaikan oleh kakak relawan kami. Ini kakak-kakak dari Sabi Pakai. Ini adalah sebuah lembaga profit sih ya, profit, tapi mereka punya jiwa non-profit yang luar biasa. Mereka bersedia untuk membantu kami secara full dengan mengumpulkan donasi untuk event kami selanjutnya. Silakan kepada Kak Afla dan Kakak Kania untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afla Lubis. Di kesempatan kali ini saya mewakilkan kedua teman saya yaitu Kania dan Satira. Ingin mempresentasikan program yang kami lakukan di tanggal
10 Mei mendatang bersama gerakan kakak asuh. Gerakan tersebut bernama Sabi Beramal. Mengapa namanya Sabi Beramal? Sabi sendiri kami ambil dari kata gaul yang berarti bisa beramal. Jadi Sabi Beramal ini bisa familiar di generasi milenial. Jadi semuanya bisa ikut berpartisipasi dari segala kalangan. Lalu di Sabi Beramal ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu ada kegiatan donasi. Donasi telah kami lakukan dari kemarin tanggal 28 April hingga 8 Mei dengan jumlah 12 hari. Dan open donasi ini tidak hanya menerima uang, tapi kita menerima barang seperti pakaian, buku, atau barang lainnya. Lalu untuk uang bisa ditransfer melalui via Bank BNI, Dana, dan GoPay. Dan bagi kakak-kakak yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami bisa men-scan kode yang berada di layar atau linknya akan diberikan melalui chat serta pertanyaan apabila kakak-kakak memiliki pertanyaan bisa men-chat kami di 0878 90 31 57 16. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata. Dari sini kami berharap semoga kakak-kakak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami Sabi Beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, kami serahkan kembali ke Kak Sabrina-nya. Oke, baik. Alhamdulillah dengan berakhirnya pemaparan profil dan tadi open donasi dan acara dari GK, maka berakhir pula sesi terakhir Forma 2021 pada sore hari ini. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin kita mau dokumentasi dulu kali ya. Jadi teman-teman boleh dinyalakan kameranya supaya terlihat untuk dokumentasi. Ya, silakan bisa dibuka biar bisa kita tahu. Nanti kalau ketemu di jalan, wah ini Mas Ismail nih. Wah, ini Mbak Puji nih. Mbak Puji di mana domisilinya Mbak Puji? Di Klender, Kak. Oh, di Klender, deket ya. Mbak Yulis. Ya, silakan bisa dibuka bareng-bareng. Kita mau foto. Mas Kodri nih, yang jauh nih ya. Gimana Mas Kodri? Sekarang? Iya Mas. Di Manado ya? Berbuka. Iya, udah di Manado. berbuka. Oh, aduh enak, pantesan lebih segar mukanya. Oke, Mas Ismail. Ya, mohon izin untuk buka videonya supaya ini buat dokumentasi. Jadi tahu nih saya siapa, mukanya gimana gitu ya. Gantengan Mas Kodri nih mas saya nih. Malu saya. Ya, oke. Terus Mbak Diah, kemudian Mbak Rahmi Inayah. Silakan. Oke. Mbak Iis Zakia. Kakak Lisa juga, Kakak Lisa. Mana nih Kakak Lisa? Lagi nyiapin dawet kayaknya dia. Yang mau rapi-rapi dulu boleh? Oh iya. Silakan. Iya. Sambil nunggu Kalisa ya. Insya Allah saya besok hari Sabtu itu ada event juga. Saya ngisi event tentang career planning strategi di masa pandemik ya. Itu yang ngadain dari BEM Perbanas Institute. Itu buat umum gratis dapat sertifikat, yaitu pesertanya kemarin terakhir alhamdulillah udah cukup banyak ya, sekitar 400 orang itu dari seluruh Indonesia. Nah, silakan nanti kalau mau ikut nanti saya share ya linknya, itu bisa buat SMA, bisa buat yang kuliah, bahkan mungkin yang udah kerja juga boleh ikut, bebas ya, silakan nanti saya share di grup ya. Siapa yang belum dibuka ini? Kakak Alisa kemana nih? Kak Dia juga. Oh, yang pemalu deh. Satu lagi. Iis Zakiyah, mana Iis Zakiyah?
IS Zakia. Nah, kelihatan. Oke, sudah ya. Sabrina boleh silakan. Pakai jempol ya, pakai jempol ya. Pakai jempol di tangan kanan ya. Oke, baik. Oke. Oke. Siapa yang ngambil foto ini, Kaniken? Ada kuning ya sih? Kenapa? Sabrina aja, Sabrina. Iya, boleh. Oke, aku ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Dua jempol, dua jempol. Dua jempol. Ya, 1, 2, 3. Oke. Nah? Oke, baik, sudah. Sip. Oke, jadi alhamdulillah dokumentasinya sudah selesai. Dan sebelum benar-benar ditutup, ada beberapa informasi untuk para peserta. Mohon untuk disimak. Yang pertama, terkait e-sertifikat dan modul akan dikirimkan kepada para peserta, khususnya yang memenuhi kriteria, nanti dikirimkan sesegera mungkin oleh penyelenggara. Lalu yang kedua, akan ada evaluasi pelaksanaan Korma melalui Google Form yang akan dikirim setelah acara ke grup peserta dan mohon untuk diisi demi kebaikan penyelenggaraan Korma selanjutnya. Lalu yang ketiga, WhatsApp grup peserta Korma resmi ditutup setelah sertifikat dikirimkan ke peserta dan akan diinfokan selanjutnya oleh admin grup. Jadi baik, karena kita sudah menyelesaikan agenda kita hari ini dan untuk menutup Korma 2021 kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kak Hafif yang sudah memberikan ilmu-ilmunya dari sesi 1 sampai sesi hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti rangkaian Korma 2021 kali ini dengan baik. Dan kita akhiri sesi terakhir Korma 2021 sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya selaku host pada sesi terakhir Korma hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan selama berlangsungnya agenda kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat berpuasa, semoga selesai sampai selesai ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya peserta. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin pamit ya Kak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.